1, 2, dan 3. Pribadi, terlebih saat ini Tuhan, Kau tuntun kami untuk bisa bersekutu dalam ibadah yang kudus. Terima kasih Bapa, ini semua berkat dan kasih karunia Engkau yang nyata dalam setiap kehidupan kami. Bapa dalam surga, dalam ibadah yang kudus pagi hari ini Tuhan, kami akan menyampaikan bagian daripada firman-Mu Bapa. Dengan Kau kuasai hati, pikiran, lidah kami, dan kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu Bapa, sehingga firman-Mu benar-benar menjadikan suatu kesegaran dalam
setiap kehidupan kami Bapa, di mana kami boleh melangkahkan kaki, mengucap syukur, serta memuliakan hanya kepada-Mu Bapa. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk para pelayan pada ibadah yang kudus pagi hari ini, baik pemimpin pujian, multimedia, bahkan yang menyampaikan firman Tuhan, bahkan paduan suara anak-anak remaja kami Bapa, semua yang dilakukan oleh anak-anak ini Tuhan, menjadikan suatu berkat buat kebahagiaan hati kami masing-masing, sehingga di dalam ibadah yang kudus pagi hari ini benar-benar mendapatkan suatu sukacita dan damai sejahtera bagi setiap hati yang hadir di dalam ibadah yang kudus pagi hari ini Tuhan. Bapa dalam surga, kami juga berdoa ya Bapa, untuk anak-anak-Mu, para lansia, orang tua kami yang tidak bisa berkumpul atas kelemahan badan jasmaninya. Kami mohon Bapa, melayat serta memberikan suatu penghiburan, berikan suatu kekuatan dalam iman pengharapan bagi setiap anak-anak-Mu yang memang sudah lemah dalam tubuh. Kau berikan kekuatan dan pengharapan, sehingga dalam menanti hadir datangnya Tuhan, orang tua kami ada tetap sukacita serta mampu untuk memuliakan nama-Mu Bapa. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang terbaring sakit, baik yang ada di rumahnya masing-masing, yang ada di rumah sakit, dengan polayat ke Tuhan, sehingga penyakit yang diderita saudara-saudara kami tidak membawa ke dalam aral atau menghujat nama-Mu, melainkan diberikan kesadaran, diberikan kesabaran, bahkan mujizat Engkau mulai menyembuhkan saudara-saudara kami yang sedang ada dalam keadaan sakit Bapa. Dan kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang hari ini tidak bisa berkumpul dan bersekutu dalam ibadah yang kudus, dengan penuh segala rupa penghalangan dalam kehidupannya ya Bapa. Kami tidak tahu apa yang terjadi, namun kasih karunia Engkau dapat mengunjungi dan hadir dalam setiap hati anak-anak-Mu yang tidak bersekutu dalam ibadah pagi hari ini Tuhan, sehingga kami boleh mendapatkan berkat karunia dari Engkau, sehingga saudara-saudara kami boleh Kau bangunkan, bangkitkan dari segala keterpurukan, bangkitkan dari segala kelemahan, sehingga dalam setiap langkah dan hidupnya mampu untuk tetap memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Bapa di dalam surga, pada pagi hari Tuhan kami berdoa bagi setiap keluarga, anak-anak-Mu yang ada di cabang Jatinunggal ini Tuhan. Tentunya di dalam setiap perjalanan kehidupan berumah tangganya banyak sekali tantangan dan rintangan, banyak sekali hal-hal yang membuat anak-anak kami terjerumus di dalam kelemahan iman. Untuk itu kami mohon pertolongan Bapa, berikan kekuatan, berikan kesadaran bagi setiap keluarga yang ada di cabang Jatinunggal Tuhan, sehingga apapun yang datang dalam pergumulan kehidupan keluarganya, baik pribadinya masing-masing, hanya dengan Engkaulah yang memberikan suatu kekuatan, sehingga semuanya boleh menyelesaikan dalam segala tugas kewajiban berkeluarganya
dikerjakannya hanya melibatkan nama-Mu Bapa yang mulia Bapa, sehingga semua hasil pekerjaannya boleh menjadi rasa syukur untuk memuliakan nama-Mu Bapa. Berkati Bapa setiap langkah dan kehidupan anak-anak-Mu yang akan cabang di Tuhan. Bapa dalam surga, pagi hari ini Tuhan kami juga berdoa bagi pelayanan di jemaat gereja Kerasulan Pusaka, lebih melalui komisi-komisi, baik komisi Bapa, komisi Ibu, komisi pemuda remaja, bahkan komisi sekolah minggu, serta yayasan dan SMP Pusaka. Inilah tangan-tangan, kepanjangan tangan daripada-Mu ya Bapa, yang diberikan kepercayaan kepada setiap anak-anak yang laksanakan dalam kepengurusan semua komisi. Berkati Bapa, berikan hikmat dan kepintaran, berikan kesadaran dan kerendahan hati dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, supaya apa yang dikerjakannya benar-benar menjadikan suatu berkat buat kehidupan anak-anak-Mu yang ada di dalam jemaat itu Tuhan. Bapa dalam surga, kami juga berdoa Bapa untuk penginjilan, para penginjil yang telah Engkau tugaskan dimanapun bertugas. Engkau tuntun dan Engkau bimbing, berikan hikmat dan kepintaran, berikan kecukupan dalam segala kebutuhan, sehingga tersebar seluaslah berita bahwa Yesus Kristus sebagai juru selamat bagi setiap orang-orang yang percaya Bapa. Bapa dalam surga, kami juga berdoa ya Bapa untuk hamba-hamba-Mu yang telah Kau panggil untuk menjadi hamba yang bernubuat di dalam jemaat ini Tuhan. Oleh Nabi yang menjadi suatu keyakinan untuk menuntun perjalanan kehidupan jemaat yang ada di dalam jemaat ini Tuhan. Kami mohon kiranya Engkau berkati, bersihkan dalam setiap langkah dan kehidupannya Bapa, sehingga mereka semua layak untuk menerima dan menyampaikan firman-Mu Bapa melalui hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Bapa dalam surga, pada pagi hari Tuhan kami juga berdoa untuk pemerintahan yang telah Engkau berikan percaya menuntun dan memimpin, membimbing sejarah terangkat bangsa negara Indonesia ini Tuhan. Kau berkati dari semua pimpinan kami, presiden dan bawahannya semua, sehingga semuanya boleh melaksanakan dengan penuh kasih sayang untuk seluruh masyarakat, terlebih bagi anak-anak-Mu yang percaya kepada-Mu Bapa. Bapa dalam surga, kami juga berdoa bagi setiap para pemuda, remaja, anak-anak sekolah minggu yang dipercayakan untuk menuntun dan mendidik kepada orang tuanya ya Bapa. Kami mohon pertolongan-Mu Bapa. Para pemuda, remaja dan anak-anak sekolah minggu, inilah generasi penerus bangsa ini, inilah generasi penerus jemaat ini Tuhan. Berkati semua ya Bapa, sehingga anak-anak kami boleh berhasil dalam pendidikannya, boleh berhasil dalam segala cita-citanya, mereka berikan kepintaran, sehingga dan berikan kejujuran serta ketaatan dalam setiap langkah hidupnya. Mereka semua boleh mentaati semua yang telah ditentukan di dalam keluarga, di dalam jemaat ini, bahkan di dalam pemerintahan ini Tuhan. Boleh kami serahkan semuanya kepada-Mu ya Bapa, sehingga anak-anak yang percaya kepada-Mu benar-benar menjadi suatu terang bagi kehidupan di dalam dunia ini Bapa. Bapa dalam surga, persatukan ibadah kami yang kudus pagi hari ini dengan hamba-hamba-Mu yang melayani umat ini dimanapun berada, terlebih yang ada di pusat Bapak hambanya Rasul. Bapa dalam surga, itulah doa dan syukur kami naikkan hanya di dalam nama Anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Amin. Sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan, pada pagi hari ini kita merasakan begitu sukacita
sampai dengan ayat yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah, pada saat aku mengumpulkan kaum Israel dari tengah suku-suku bangsa di mana mereka bersorak, dan aku menunjukkan kekudusanku kepada mereka di hadapan bangsa-bangsa, maka mereka akan diam di tanah mereka yang telah kuberikan kepada hamba-Ku Yakub. Mereka akan diam di sana dengan aman tentram. Mereka akan membangun rumah dan membuat kebun anggur. Ya, mereka akan diam dengan aman tentram pada saat aku menjatuhkan hukuman atas semua tetangganya yang menghina mereka. Dan mereka akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan Allah mereka. Demikian firman Tuhan. Kami persilakan untuk berdoa selalu. pembimbing terambil dari Yesaya 28 ayat 25 tentang firman Tuhan, di mana pada saat aku mengumpulkan kaum Israel di tengah suku-suku bangsa, di mana mereka berserak, dan aku menunjukkan kekudusan kepadaku kepada mereka di hadapan bangsa-bangsa, maka mereka akan diam di tanah mereka yang telah kuberikan kepada hamba-Ku Yakub. Inilah kasih karunia Allah Bapa, di mana kaumnya yang telah berserah, yang telah berada di setiap bangsa-bangsa dan tetangga-tetangga bangsa mereka, dan menjadi budak-budak mereka,
namun Allah tidak membiarkan atas segala kesusahan. Allah tidak membiarkan atas segala kesengsaraan yang diderita oleh umatnya yang telah Tuhan wariskan suatu tanah tempat yang begitu subur dengan susu dan madu. Bahkan Allah kembali memberikan suatu tuntunan oleh Nabi atau hambanya Yeskiel untuk menyampaikan bahwa Tuhan akan kembali mengumpulkan bangsa-bangsa yang telah cerai-berai untuk bisa kembali berkumpul bersekutu di tempat di mana Tuhan telah janjikan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, inilah sifat-sifat manusia yang sering kali terjadi dan dialami oleh kita masing-masing, saudara dan saya, di mana kita sering kali berada di luar jangkauan atau di luar di mana Tuhan telah menempatkan atas pribadi kita masing-masing. Untuk itulah Tuhan dengan kasih-Nya kembali mengambil kita dan akan mengumpulkan kita dan akan memberikan suatu tempat kesejahteraan dan damai yang telah Allah janjikan ke setiap kehidupan manusia yang percaya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita telah mendapatkan suatu panggilan Tuhan untuk kembali bersatu, untuk kembali bersekutu di dalam di mana Tuhan telah tempatkan bagi kita sebagai orang yang percaya, jangan keraskan hati kita, jangan tutupi hati telinga dan telinga kita. Kita harus mampu mendengar, kita harus bisa melihat, dan bahkan kita harus menyadari bahwa kita harus kembali ke tempat di mana Tuhan telah janjikan kepada kita. Yang saya rasakan sering kali, saudara-saudara, di mana kehidupan saya secara pribadi, saya sering keluar dari apa yang telah Tuhan tentukan untuk hidup saya. Sehingga Tuhan panggil, sehingga Tuhan atas kasih-Nya kembali memanggil untuk pribadi. Tentunya bagi saudara juga sama. Dan ini adalah suatu renungan yang harus kita jalankan. Begitu Tuhan telah memanggil kita, di mana kita terakhir berserahkan dan ada di dalam kekuasaan bangsa-bangsa yang lain, ada dalam kekuasaan tetangga atau yang tidak diberkati oleh Tuhan. Kita harus menyadari apakah perjalanan kehidupan kita masih dikuasai oleh bangsa-bangsa yang bukan yang telah Tuhan tentukan. Disitulah kita harus menyadari dan kembali ke jalan dan kembali ke tempat di mana Allah telah janjikan kepada kehidupan sebagai anak-anak yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Mereka akan diam di sana dengan aman dan tenteram. Itulah janji Tuhan. Kalau kita kembali kepada Tuhan atas segala perjalanan yang telah membuat kita panik, gelisah, dan ketakutan dalam segala macam hal yang kita jalani, tapi Tuhan telah memberikan suatu tempat yang akan membuat kita damai sejahtera, damai dalam hati kita, sehingga kita akan merasakan tentram. Jadi kehidupan saudara dan saya, kalau kita telah taati atau telah berjalan sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan apa yang telah Tuhan tentukan kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita harus hidup, bagaimana kita harus hidup, bagaimana kita harus melangkahkan kaki dalam setiap keseharian kita. Inilah yang harus kita perhatikan. Apakah kita di luar yang telah Tuhan rencanakan? Apakah kita ada di dalam pemerintahan bangsa lain? Apakah kita sudah benar-benar menempati tempat yang telah Tuhan janjikan? Kita boleh rasakan dalam kehidupan kita. Jadi kita akan merenungkan, introspeksi ke dalam diri kita. Kalau kita tidak merasa nyaman, kalau kita tidak merasa tentram dan penuh ketakutan dan kekhawatiran, itulah kita masih berada di luar. Karena kita dipanggil oleh Tuhan.
Tuhan memanggil kita untuk kembali ke tempat yang telah ditentukan oleh Allah. Saudara dan saya, mari kita taat di panggilan Tuhan, sehingga kita akan mendapatkan apapun yang datang dalam setiap langkah hidup, dalam kehidupan kita, baik pribadi, keluarga, dan persekutuan. Kita akan merasakan damai, kita akan merasakan tentram seperti yang Tuhan telah janjikan pada kita. Dan kita akan mampu untuk menjalankan tugas kewajiban dan menghasilkan buah anggur yang memang layak untuk diminum oleh bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, inilah nasihat pembimbing untuk menuntun kembali kita taati kepada apa yang telah Tuhan tentukan dalam setiap langkah kehidupan saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Amin. Coba kami berdiri sambil memberikan persembahan. Kita memberi Tuhan pujian nomor 1.
ayat yang ke-36 sampai dengan 43. Demikian firman Tuhan. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita. Dalam bahasa Yunani, Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang tidak dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, "Segeralah datang ke tempat kami." Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya, dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar. Lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika ia melihat Petrus, ia bangun. Lalu Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope, dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Kemudian daripada itu Petrus tinggal beberapa hari di Yope, di rumah seorang yang bernama Simon, seorang penyamak kulit. Demikian renungan kita pada pagi ini, dan kita dengar uraian singkat dari Bapak Rasul. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus bagi seluruh jemaat anggota Kerasulan Pusaka dimanapun berada. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan yang kita dengar melalui kisah para rasul, Petrus di Yope, mengingatkan kita akan kasih nyata dan kuasa Allah yang hidup. Di sana seorang perempuan bernama Tabita, penuh perbuatan baik dan belas kasih, dibangkitkan sebagai tanda bahwa Allah berkenan atas hidup yang melayani. Sekali lagi saya ulangi, bahwa Allah berkenan atas hidup yang melayani. Ini menjadi teladan bagi kita umat percaya, bahwa perbuatan baik bukan sekedar pilihan, melainkan panggilan iman. Walaupun perjalanan hidup orang percaya sering panjang, berat, dan penuh tantangan, mereka yang hidup dalam kasih dan ketaatan akan mengalami kuasa Tuhan yang membangkitkan dan menguatkan. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, perjalanan kita memang tidak selalu mudah. Terkadang jalannya sempit, berbatu, dan terjal. Namun percayalah, Allah telah menyediakan jalan keluarnya. Dia memberi kesempatan agar kita melewatinya dengan kesabaran, kesadaran rohani, dan kerendahan hati. Jangan biarkan kesulitan mengeraskan hati, tetapi bukalah hati untuk kehendaknya dengan lapang dada. Dengan demikian, keselamatan, damai, dan berkat
kekal yang kita harapkan dalam iman akan dinyatakan sesuai waktu dan caranya. Tetaplah teguh dan setia, sebab Tuhan berjalan bersama kita. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita semua. Amin. Terpuji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di dalam renungan kita bagaimana Bapak Rasul pimpinan kita telah menuliskan secara ringkas bagaimana perjalanan di dalam kita menjalankan kehidupan kita, walaupun banyak tantangan yang harus kita jalani di dalam kita menjalankan kehidupan ini. Tapi percayalah, Tuhan yang akan menguatkan kita. Dengan cara apapun, Tuhan akan memberikan jalan keluarnya, asal kita melaksanakannya dengan kesabaran, kesadaran rohani, dan kerendahan hati. Mari kita sama-sama belajar tentang hal itu, supaya benar-benar di dalam kehidupan kita memperoleh damai sejahtera yang daripada Allah, kebahagiaan dina hati, kabungahan, anu leres-leres. Urang sadaya diharap ikut, urang nengikeun kehidupan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana di dalam renungan ini mengambil sepenggal kisah daripada Rasul Petrus, kita mengetahui bagaimana Rasul Petrus dipanggil oleh Tuhan kita Yesus Kristus sebagai penjala manusia, yang awal mulanya adalah sebagai hanya seorang nelayan penjala ikan. Tetapi Allah, Tuhan kita Yesus Kristus, mau memakai Rasul Petrus untuk memberitakan kebenaran firman. Kalau kita lihat daripada firman Tuhan dari Injil ini, secara singkat, Rasul Petrus seorang yang, saya kira, seorang yang tangguh, seorang yang berani, seorang yang bertanggung jawab, seorang yang tidak leha-leha. Dia melaksanakan segala sesuatunya dengan penuh keikhlasan dan tanggung jawab. Ketika Rasul Petrus yang masih merupakan seorang nelayan, ketika didatangi oleh Tuhan Yesus untuk menjadi muridnya, dia langsung mengikuti Tuhan kita Yesus Kristus dengan tidak berbantah-bantah, dengan tidak mengatakan, Tuhan, nanti dulu saya harus bilang dulu ke orang tua, ke istri, ke anak-anak saya. Dia langsung mengikuti Tuhan kita Yesus Kristus. Dan masih banyak saudara-saudara keberanian daripada Rasul Petrus ini ketika di Taman Getsemani, di mana Rasul Tuhan kita Yesus Kristus mau ditangkap. Dia mengembatkan pedangnya sehingga kuping dari seorang tentara itu putus. Ini merupakan suatu keberanian dari seorang Simon Petrus. Dan ketika dia melaksanakan apa yang menjadi tugas dan kewajibannya, bagaimana Allah Tuhan kita Yesus Kristus memberikan kuasa pada 12 rasul pada saat itu. Ketika Rasul Tuhan Yesus memilih daripada ke-12 rasul, Tuhan Yesus memberikan kuasa kepada mereka agar mereka dapat menyembuhkan, mengusir setan-setan, bahkan membangkitkan. Hal ini rasul-rasul, terlebih oleh Rasul Petrus, dia dapat mempercayainya bahwa kuasa itu emang benar-benar Tuhan telah berikan kepada dirinya secara jabatan rasul. Dia menerima kuasa itu dan dia membuktikan. Banyak sekali kuasa-kuasa dari yang dikeluarkan oleh Rasul Petrus itu ketika dia melayani untuk beribadah di bait Allah, menyembuhkan seorang yang lumpuh,
mempunyai emas dan perak, tetapi yang akan kuberikan. Dia menyembuhkan orang tanpa diminta, Bapak Ibu. Seorang yang lumpuh tanpa diminta, tanpa meminta belas kasihan daripada Petrus untuk menyembuhkan lumpuh, tetapi dengan kuasa, kepercayaan, iman yang begitu luar biasa, bahwa di dalam dirinya telah diberikan kuasa untuk menyembuhkan. Dia menyembuhkan orang dan terjadi di Yope. Setelah menyembuhkan kembali orang yang dia dibimbang oleh murid-muridnya dan jaga-jaga. Ketika mengetahui Rasul Petrus ada di Yope, dia dengan segera menemui Rasul, bukan dengan harapan bahwa Tabita ini untuk dibangkitkan daripada kematian, tapi dengan kasih, percayaan yang dia miliki. Rasul Petrus dengan tidak dengan banyak alasan, dia langsung bergegas berkemas mendatangi daripada Tabita dengan tanpa diminta. Dia melihat akan segala kebaikan-kebaikan daripada Tabita. Dia menyembuhkan, membangunkan Tabita yang dikatakan oleh orang-orang tersebut sudah meninggal. Dia membangkitkan Tabita, sehingga dengan kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, atas dasar iman daripada Rasul Petrus, Tabita dibangkitkan daripada kematian. Di balik semua itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada sesuatu teladan di dalam kehidupan kita untuk kita renungkan. Bagaimana Rasul Petrus ketika dia menyangkal Tuhan Yesus Kristus pada saat Tuhan Yesus mau disalibkan. Sebelum ayat berpokok, Rasul Petrus telah menyangkal Tuhan Yesus Kristus. Tapi Rasul Petrus dapat menyadari dari segala kesalahannya, mengakui dengan menyesal dia telah menyangkal Tuhan kita Yesus Kristus. Dan saat ini pun kita belajar, ketika kita terpuruk di dalam segala sesuatu hal pergumulan-pergumulan kita, sehingga kita dapat menyangkal dari Tuhan kita Yesus Kristus, kita kembali diingatkan, Bapak Ibu. Kita jangan kembali, kita jangan lagi diam di dalam keterpurukan dosa kita, di dalam dosa kita, di dalam jurang kebinasaan kita. Kita mau seperti Tabita. Tabita seseorang yang sangat luar biasa, wajar, sepantasnya Tabita memperoleh hal itu, kehidupan. Kita diingatkan kembali, apabila kita melakukan segala sesuatu yang tidak berkenan kepada Allah dan bahkan kita telah menyangkalnya, mari kita sama-sama untuk tidak lagi kembali diam di dalam kehidupan yang membawa kepada maut. Tapi mari kita sama-sama bangkit. Kita mau menjadi seperti peristiwa ini yang begitu tersiar, bukan hanya di seluruh Yope, tetapi banyak orang yang percaya kepada Tuhan. Ini adalah kuasa Tuhan yang benar-benar, maksud dan tujuan Tuhan menyatakan kuasanya untuk membangkitkan dari Tabita agar banyak orang di Yope menjadi percaya, menjadi bertobat. Hal-hal, sesuatu hal yang kita jalani di dalam keterbatasan kita, di dalam kekurangan kita, baiklah, kita pun boleh menjadi seseorang yang dapat memberkati, seseorang yang dapat menghidupkan di dalam kehidupan kita.
Kita jangan diam terus di dalam kehidupan kita yang tidak berarti, yang membawa kepada jurang kebinasaan. Tetapi marilah kita sama-sama dengan bergegas, kita berkemas meninggalkan segala kehidupan kita yang lama, kehidupan kita yang membawa kepada kebinasaan. Kita mau Tuhan kita Yesus Kristus membangkitkan, bahkan menyembuhkan kita menjadi seseorang yang dapat menjadi berkat tengah-tengah kehidupan kita. Dan dalam jemaat kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bukan hanya sendiri datang kepada Tuhan kita Yesus Kristus meminta pengampunan, tapi di dalam hamba-Nya Rasul kita percaya bahwa di dalam hamba-Nya Rasul seperti yang telah diberikan Allah kepada 12 rasul ini, yaitu untuk mengikat dan membukanya. Mari kita datang kepada hamba-Nya Rasul untuk membuka segala ikatan-ikatan kita, agar benar-benar di dalam menjalani kehidupan kita ada dalam kebebasan, kemerdekaan untuk menjadi saluran berkat kita, bahkan untuk mencapai kebahagiaan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam pengharapan kita. Tuhan menyertai di dalam kita melaksanakan kehidupan ini, agar kita tetap teguh dan setia, sebab Tuhan berjalan bersama kita. Haleluya. Amin. Jemaat, mari kita bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan. Pujian nomor 23. Pujian nomor 23, bait 1 dan 2.
Sunda. Jadi ulah dikantunkeun aya di tataran Sunda paminten bahasana ge dina ibadah anu resmi ge pernah aya bahasa Sunda banyak henteu sakeprang nama urang ibadah make bahasa Sunda terus henteu. Tapi urang mah bahasa Indonesia aya, bahasa Sunda oge aya. Jadi komplit lah teu ngatos dina bahasa Indonesia bahasa Sunda, teu ngatos dina bahasa Sunda bahasa Indonesia. Jadi hiji hal anu memang ngajarikeun hiji kapan. Ieu simpulin bae urang hungkul anu kitu seperti di HKBP ge guru sadaya teu dikantunkeun bahasa Batak teh geuningnya aya di Jakarta we bahasa Batak mah dina liturgina teh kudu aya. Tah urang mah komo aya di Ciracas urang kupikeun bahasa Sunda. Anu diawaskeun nyaeta dina kisah rasul-rasul pasalna sami kata anu ka 8 ayat 36 dugi ka 40 judulna teh Petrus dirida jeung Yopa. Tadi terjawabkeun mungkin bahasa Sunda nama. Di Yopa aya hiji awewe anu percaya ka Yesus ngaranna Tabita. Ngaran Yunani Dorcas artina uncal. Tabeatna resep nyieun kahadean tutulung kanu mariskin. Harita Tabita teh geuring melah tuluy maot. Sanggeus dimandian, mayitna dipernahkeun di loteng. Kusabab Yopa teu sabaraha jauh nanti tidak. Para panganut Gusti Yopa ngadarenge beja ieu Petrus aya di lidah. Tuluy majurungan dua jelema ngangkir Petrus. Mugi Bapa enggal sumping ka Yopa. Petrus leuwat angkat bareng jeung nu manggil. Sasumpingna terus dicanda ka loteng. Ditaluturkeun ku randa-randa. Barenting salebung randa-randa teh narembongkeun rupa-rupa papakean menanggokan nyieun waktu keur hirup keneh. Tapi maranehna ku Petrus dipiwarang kaluar kabeh. Didinya anjeunna neneda tapak debu geus kitu malik mayun ka mayit bari ngalahir. Tapi tak udah nya mayit teh buntak ret ka Petrus tuluy diu. Ka Petrus ku Petrus dicepeng bantuan padam. Didinya anu palarcaya jeung randa-randa teh ku Petrus disalaur. Tabita anu geus hirup deui diserengkeun ka maranehna. Beja perkara eta terus kagumintakeun ka sakuliah Yopa nepi ka loba anu palarcaya ka Gusti. Petrus linggih heula di Yopa meunang sabaraha poe di imah Simon tukang nyamak kulit. Eta paosan bahasa Sunda. Jadi kantos santennya. Kantos lah ieu mah mantep cenah bahasa Sunda mah sok beda mantep. Naon kasana bahasana ge sami juga bahasa urang, artinya bahasa kita mah ceuk abdi mah bahasa Ciranjang. Teu aya bahasa Cianjuran. Bahasa kita mah kasar gitu nya, jadi bahasa Ciranjang adalah bahasa Jatinunggal. Ya, mangge bahasana teu dirae-rae, biasa we lah bahasa urang. Salakon ieu simkuring leres-leres biasa disimak atanapi direnungkeun atanapi diartoskeun dilarapkeun kana kahirupan urang jalma anu percaya. Dilarapkeun naon atuh cenah anu kedah dilarapkeun dan kara diperhatoskeun ke kahirupan simkuring ieu anu percaya ka Gusti. Hiji turutan Dorcas atanapi Tabita
salami hirup nate ayeuna teh ganggaduan watak cek di dieu mah tabeat teu kurang mah tabeat anu memang resep nulung resep tutulung. Nah, berarti eta hiji hal anu positif anu kedah urang di jalankeun atau nabi diturunkan. Hal anu positif bagi jalmi nu percaya mah tutulung teh kabatu teh ageun berkahna anu mangpaatna keur kahirupan dulu oge keur kahirupan pribadi urang jeung bakal ngaraos lamun urang nulung baris jeung ikhlas eta teh hiji kabahagiaan anu teu bisa digambarkeun, teu bisa dibeli ku duit, silana diukur ku nilai. Sebab timbul dina rasa kagungan urang. Jadi lamun nu kikir mah beda. Masih saeutik ngeureun kitu nya. Tukluk we kitu nya. Tapi tabi-taman teh itu. Justru karesepna teh tutulung. Anjeunna mah kanu miskin, kanu ngabutuhkeun, kanu memang perlu, anjeunna mah tutulung. Tutulungna sifatna rupi-rupi nulungan banyak. Teu mere ulang naon wae teu. Nu penting nulungan membantu di kosewan lagu teh kurang diangkat diudakeun di nulungan. Nu kahiji. Anu kadua. Punten. Anu kadua nyaeta anu kendal diluaratkeun dina kahirupan urang sebagai umat eta nabi sanggeusna terjadi tabita eta nabi Dorcas gering kalayan nuluwi maot ingkeun kadi pandian di urusan disimpen di lotek panganut Gusti teh sakitu yakin kalayan percayana ka pamimpin anu kualat parantos di tempat di alam dunia di mana Yoban tetebih cenah di lidah aya nu terangkeun Yesus Petrus aya di lidah mikeun yakin percaya supaya mulung eta pamimpin eta rasul atau hamba Allah anu tos ditugaskeun keur nuntun pabimbing pabina jamaah eta nabi para panganut Gusti Allah. Mikeun ka anjeunna utus ngangkir hiji keyakinan, hiji kepercayaan, hiji penghormatan anu sangat luar biasa anu dijalankeun ku para panganut. Kadua, anu katilu, kamu pamimpinna oge saya sanggeus dibutuhkeun teh geningna, sanggeus dibutuhkeun, sanggeus diulem, dipercaya, yen aya hiji kalelepet yen di iman di tempat satus dewartosan teh diambil ke kaleker gancang-gancang anjeunna beberengkes sugan teu kayak arek momentum heula kocoran teu kayak sugan can mandi teu dan teu aya teu ditulis di dieu nya teu terus jadi langsung we beberengkes tah gini saha anu menang kalepet teh anak Gusti teh aya bersalah naon teu naroskeun maka ieu berangkat ini barang. Jadi hal anu memang antara jamaah jeung pamimpin aya hiji satu teks anu luar biasa keur naon ngapuktoskeun hiji pelayanan anu kuala parantos di dan ditugaskeun di alam dunia antara manusia jeung manusia antara umat di tempat aya hiji hal anu memang urang teh kudu hate sajalan sarasa renyah sakanyaan jadi lamun aya naon teh mah geus tetalake urang teh sebagai pemimpin ge sami atuh salanjutna dulu sadaya anu saterasna meureun di dieu oge urang kedah diteraskeun kana lamun dina ayat yang terakhir mah dia disebutkan anu ayat terakhir teh nyata ku Petrus disalaur tapi jeung karirna tentang
pagawean anu dijalankeun teh geuning ngawartakeun beja kabumahan teh, ngawartakeun beja kasalamatan teh, lain kudu kitu lain kudu kieu, kudu sadaya anu dinyatakeun ku Petrus mah nya. Anu dinyatakeun ku Petrus ku padamelan anjeunna yen kasalamatan teh aya di dunia, yen aya hiji berkah Gusti anu bisa nyebarkeun kalayan damai sejahtera tanapi kasalamatan ka satiap jalma nu percaya. Nyata beja ka perkara eta terus kagumintakeun ka sakuliah Yopa nepi ka loba anu percaya ka Gusti. Jadi ngabarkeun Injil teh nya geuning kulaka upagawean fakta anu nyata dina setiap langkah hirup urang. Untuk kedua badige nganjing kita misalnya jol ka Cikarut, jol ka Calincing, terus ngomong misalnya kudu pindah gereja atau kudu milu jadi Kristen. Baik itu kuning dulu sadaya upagaweanana Petrus mujizat Allah lan disarangan ku Roh Kudus anjeunna biasa ngawartakeun eta nyekeun kajebar kita. Jadi percaya dan Yesus Kristus sebagai juru selamat sareng panolong kahirupan manusia anu memang tos nyangakeun sadaya perkawisna teh dina permasalahan anu gumulanana teh mung kamantenna. Sabalikna beureut sim kuring oge dulur-dulur pami aya naon-naon teh urang teu lumpat ka mana-mana. Teu lumpat ka ditu, lumpat ka dieu neangan jalma pinter lain. Urang lumpat teh ka Gusti, ulang ka Gusti di mana Gusti urang mah da aya ulung kekanaan nya, tapi aya hambana. Aya hambana di dieu. Nah, sawae hambana rasulna aya upil di urang nya, mangga sing yakin dan percaya. Ulah ditingali sosokna tapi ulah ditingali loyokna, tapi tingali kawasa Allahna di dinya aya. Pami dengan penuh keyakinan urang, yen urang Allah tetap ditempatkan hiji apa anu memang mantap menjadikan keselamatan kehidupan manusia sebagai umatna urang sebagai pemanutna di Jumat beda dalam pusaka. Dulu sadaya rubina paos kesimpuling ditamikeun mung sakitu wae pamugi ibadah dinasian ieu laras-laras menjadikan hiji kekuatan berkah kasalamatan kana rohani urang kalian ngajadikeun hiji tentreman damai sejahtera serta urang yakin yen dasarna sareng Gusti teh urang bakal menangkeun katentraman kadamaian kalian siasa puji syukur pamantenna mung dilebat putra amat Yesus Kristus sadayana tiasa disalametkeun. Atur nuhun. Amin. Sebelum doa pengampunan, kita memuji Tuhan. Pujian nomor 354, bait 1 dan 2.
biasa oge dina waktos ieu digugahkeun deui iring di jalan Gusti anu saestu. Atur itu deui Gusti saabdi salami genep dinten lamin seueur anu saabdi dilapahkeun seueur anu abdi direntah anu utama dina waktos ieu abdi dipaparean pake waktos. Mugi-mugi Gusti kersa ngahapunten kalepatan biasa geus abdi dina waktos ieu biasa geus abdi ngiring di dalam Gusti anu saestu biasa bebas kita biasa lebih anu itu Gusti anu disuruhkeun geus abdi sanes Gusti langsung mengingat kabutuh keluarga. Mugi Gusti kersa nabi sareng anakkeun panugasna. Mugi Gusti Yesus Kristus yang dipersendak sareng ucap syukur. Amin. Bapa dalam surga, dengan penuh kerendahan dan segala dosa dan kesalahan, mau datang dan hadapan-Mu, oleh hamba-Nya Allah yang Engkau tugaskan beri satu pengampunan, kiranya Kau turunlah pengampunan dan terimalah pengampunan dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus dan Tuhan Roh Kudus untuk melepaskan dari segala dosa yang telah dialami dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Gereja untuk minggu kedua bulan Mei 2025. Jadi ada yang paham, sebab itu kami mohon kesabaran Bapak Ibu semuanya. Tingkat pertama, prosesi yang akan dilaksanakan setelah kebaktian selesai. Remaja dilayani oleh Diakonis Pertumina dan dewasa dilayani oleh Diakonis Rahayu. Kebaktian pemedalan Jumat 16 Mei 2025 akan dilaksanakan di rumah Bapak Yotinis Kampung Sukepan dengan pimpinan pemedalan Opsinar Sutandi, Guru Duung Diakonis Rahayu, pimpinan pujian Diakonis Maria, dengan para petugas: 1. Bapak Karmata Umam, 2. Bapak Redang Yapet, 3. Bapak Supriyadi, 4. Ibu Erlin Roslin, 5. Ibu Leni Karlaini, 6. Saudari Cila Kristiani. Selanjutnya merupakan berita ulang. Penarikan adalah pemuda-pemudi atas nama Kirana Sudrajat nomor induk 2010330 akan dilaksanakan peratapan 18 Mei 2025 waktu pukul 14 sampai dengan selesai. Tempat rumah Bapak Sudrajat Kampung Pasengentang dengan keterangan narik dan simpan. Selanjutnya lumbung padi baik sejahtera maupun sekrit akan dibuka kembali nanti hari Selasa dan Jumat tanggal 13 dan 16 Mei 2025 pukul 13 sampai dengan selesai. Oleh sebab itu saya menghimbau kepada Bapak atau jemaat yang punya satu paut terutama untuk lumbung sekrit, mohon kehadiran dan memberikan permintaan. Masih merupakan kita ulang undangan pernikahan. 1. Atas nama Hana Febriana dengan Julianus Bikin. Berkaitan nikah akan dilaksanakan Sabtu tanggal 17 Mei 2025 pukul 10 sampai dengan selesai. Tepat Gereja Kerasuan Pusaka Kawasan. 2. Atas nama Cilia Yemima Rahel, BR
Muhammadiyah HKBP. 3. Grace Natasha Markasan. Grace Natasha Markasan dengan Septian Septianto Tapa. Pemberkatan nikah Sabtu tanggal 31 Mei 2025 pukul 9.30 bagian barat tempat gereja Dalam Pusaka Rawaselang. Selanjutnya laporan keuangan Minggu tanggal 4 Mei 2025. Saldo kas per 3 Mei sebesar Rp2.670.716. Penerimaan persembahan pelayanan Minggu 1 Rp1.100.000. Persembahan keliling Minggu 1 Rp2.848.500. Perpuluhan Rp861.000. Pembangunan Rp215.000. Dana kami Rp240.000. Pengeluaran pembinaan KPKP Rp100.000. Diakonia yang sakit atau jongkok Rp700.000. PPJS majelis 13 orang Rp1.300.000. Roti perjamuan Rp130.000. Pemeliharaan NCB Rp50.000. YP Rp250.000. Gaji poster 3 gereja Rp2.200.000. Menjadi jumlah pengeluaran Rp5.264.500. Menjadi sisa saldo untuk kas Mei sebesar Rp3.205.216. Rawaselang 10 Mei 2025 Ketua Urusan Gereja Tanda Jakarta Sahayu Bendahara Tanda Yakin Kesina. Selanjutnya petugas Piston Rabu 14 Mei 2025. 1. Observer Standi. 2. Epangis Musliman. 3. Mr. Haris Sibuat. 4. Diakon Wihartono. 5. Diakon Srinesti. 6. Bapak Alias Sarata. 7. Bapak Nano Sumarno. 8. Bapak Denis Johnson. 9. Bapak Indra Jaya. 10. Bapak Matius Susilo. 11. Bapak Junari. 12. Saudara Lasito. 13. Ibu Sri Mulyati. 14. Ibu Nok Sumiati. 15. Ibu Naruswati Sri Naryani. 16. Ibu Teti Ruspiati. 17. Ibu Mulyani. 18. Ibu Hana Febriana. 19. Ibu Hana Fitriani Pratiwi. 20. Saudari Silvia Santi. Selanjutnya pesan surat dari Badan Kerjasama Antar Gereja PKSAG Cilacap. Perihal undangan kebaktian kaum perempuan KPR dan kaum pria PKSAG Cilacap. Pimpinan Kepala Sidang Gereja-gereja di tempat. Salam sejahtera. Melalui surat ini kami Badan Kerjasama Antar Gereja PKSAG Cilacap menyampaikan jadwal kegiatan kebaktian komisi. 1. Kebaktian komisi pelayanan perempuan KPR akan dilaksanakan hari Minggu tanggal 18 Mei 2025 pukul 15 sampai dengan selesai tempat DBI 5 Ciranjang, Kampung Jatiunggal, Desa Sinanjaya. 2. Kebaktian Komisi Pelayanan Pemuda Wanita KPR akan dilaksanakan Minggu tanggal 18 Mei 2020 pukul 18 sampai dengan selesai tempat DPD Ciranjang, Pasir Sere. 3. Kebaktian Komisi Pelayanan Pria Konflik akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 24 Mei 2025 pukul 17 sampai dengan selesai tempat DKP Jemaat Palahun, Kampung Palahun, Desa Kertajaya. Demikian surat undangan ini kami sampaikan
atas perhatian dan kerjasama yang kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya untuk Mei 2025 format kami badan kerjasama antar gereja PKN Indonesia tanda Ketua Pendeta dan Kepala Sekretaris Edward J. Mulai. Surat dari Gereja Advent Masehi hari ke-7 kepada Yang Terhormat Gembala Sidang Majelis Gereja Keraton Pusat hari ke-4 perihal surat undangan. Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Melalui surat ini kami Gereja Masehi Advent hari ke-7 Kertajaya mengundang Bapak dan Ibu untuk meramaikan acara kebaktian bangunan rohani yang akan dilaksanakan pada hari Minggu sampai Sabtu 11 sampai dengan 17 Mei 2025. Tempat waktu pukul 17 sampai dengan selesai. Tempat DNM AHK Kertajaya, Jalan Pahalangon nomor 5 RT 02 RW 8 Desa Kertajaya Kecamatan Cianjang Kabupaten Cianjur. Demikian surat undangan ini kami sampaikan. Sarana harapan kami untuk Bapak dan Ibu dapat hadir dalam acara ini. Atas segala perhatian dan kehadirannya kami ucapkan banyak terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Kertajaya 9 Mei 2025 hormat kami Daniel Kaladinata Sekretaris Pendeta Muda Ostado Siambela Gembala Jemaat. Di sini ada NB untuk paduan suara Komisi Ibu Gereja Keraton Pusaka diundang untuk mengisi pujian dalam acara. Terakhir sekali diceritakan untuk ibadah binah akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2025 bertempat di Gereja GPI Yayasan pukul 9 pagi. Terima kasih. Jemaat, mari kita bangkit berdiri sebelum doa tutup dan puji Tuhan. Pujian nomor 287, pujian nomor 287 bait 1 dan 2.
Terima kasih Bapak segala berkat dan kasih setiamu yang telah Engkau limpahkan kepada kami, di mana sejak kedatangan kami ke tempat ibadah ini, Engkau telah hadir, Engkau telah memimpin kami, bahkan memberikan pengertian kepada kami, di mana firman-Mu yang telah disampaikan, suatu penguat, suatu pengingat bagi kami bangkit dari kematian rohani, supaya kami yang mati di dalam kegelapan bangkit, supaya rohani kami tidak mati. Tuhan Yesus memampukan kami dan berikanlah senantiasa hikmat kepada kami, biar kami dalam menjalankan kewajiban kami sebagai anak-anak-Mu selalu ingat akan cita dan perintah. Puji Tuhan, sekitar kami akan mengakhiri ibadah siang hari ini, kami akan pulang ke rumah masing-masing. Tolong Tuhan, selamatkan kami di perjalanan. Berikanlah kekuatan kesehatan, sampaikan kami ke rumah yang penuh sukacita, baik itu yang berjalan kaki maupun yang mobil. Juga sampainya di rumah pun, sudah kami selalu ucap syukur atas segala berkat yang diberikan. Inilah permohonan kami, biarlah Engkau mengabulkan. Haleluya. Amin. Bapak dalam surga,